Sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo terkait gugatan ganti rugi kasus ijazah Jokowi ditunda. Sidang akan kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Juli mendatang. Begitu saja sidang hari ini. Ada yang Iya, gelar Dr. Roy Suryo yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta dilaporkan oleh YouTuber Nusantara dan Gibradisti ke polisi hingga Kemendikti Saintek. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya terancam dicabut. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya. Ketua Harian YouTuber Nusantara mendatangi kantor Kemendikti Saintek melaporkan dugaan plagiarisme pada disertasi Roy Suryo. Pelapor menyebut setiap bab dalam disertasi Roy Suryo memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Taufik menyerahkan semua bukti-bukti dugaan plagiarisme kepada pihak Kemendikti Saintek yang dinilai memiliki tingkat kemiripan pada setiap bab. Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah. Dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah hukum. Sebelumnya, Roy Suryo juga dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Gibranisti terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya bisa saja dicabut. Tak hanya itu, tindakan plagiarisme Roy Suryo juga disebut salah satu pelapor masuk dalam unsur pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, geram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih. Roy juga tunjukkan keaslian ijazahnya. Ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya. Ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka, dekat dengan UNJ, enggak. Pimpinan DPR RI mengingatkan agar Babinsa dan Babin Kamtipnas tidak menjadi alat untuk menakuti masyarakat dalam pengawasan pajak. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindosia. Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendar Sam Marantoko pastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlaku. Hal itu ia sampaikan merespons penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hendar Sam pastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal tersebut, Hendar Sam pun menjelaskan imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait ajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan Presiden terkait pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus baru akan ditandatangani dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Prasetyo pun mengatakan Jaksa Agung telah mengirim surat resmi pada Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu terkait usulan nama calon Jampitsus pengganti Febri Adriansyah. Yang lalu, Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang... Setelah dilaporkan Persatuan Wartawan Indonesia, kini giliran Perkumpulan Media Independen Online Indonesia laporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Hotman Paris dinilai merendahkan profesi wartawan. Perkumpulan Media Independen Online Indonesia didampingi sejumlah kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya Selasa siang untuk melaporkan Hotman Paris Hutapea. Perkumpulan Media Independen Online MIO Indonesia menyesalkan pernyataan kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan kerja jurnalistik. Pernyataan Hotman yang mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dengan ungkapan yang merendahkan dinilai MIO Indonesia bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat. Bahwa profesi wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Jika ada wartawan yang salah, koreksi. Jika ada berita yang keliru, gunakan hak jawab dan koreksi. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Namun jangan menghina profesinya. MIO Indonesia meminta polisi untuk memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Hotman dilaporkan pasal penghinaan dan menyerang kehormatan orang lain secara lisan, serta undang-undang pers. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, posisi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna kemarin jadi sorotan. Istana pun buka suara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya Mas?
Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan.